upacara tradisi ruwetan. Saya Hilda Wahyu Anggreni dengan NIM 12401040. Sejarah dan pengertian ruwetan. Ruwetan adalah suatu upacara atau ritual yang bertujuan untuk mengusir nasib buruk atau kesialan yang ada pada seseorang. Upacara adat Jawa ini masih sering terlihat, terutama di Jogja dan Jawa Tengah, serta sebagian besar Jawa Timur. Dipercaya bahwa setelah adanya ritual ini, maka kehidupan seorang yang diruwet akan menjadi lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih beruntung. Asal-usul ruwetan tidak lepas dari mitos masyarakat Jawa mengenai hal-hal yang bersifat spiritual. Ruwetan adalah salah satunya, yakni dihubungkan dengan keberadaan dewa dan dewi. Batara Kala namanya, merupakan adik dari Batara Guru yang memiliki pekerjaan mengganggu manusia. Orang yang dimangsa oleh Batara Kala akan mengalami sukerta atau nasib sial sepanjang hidupnya di dunia. Menurut mitos, Batara Kala menyukai anak-anak yang berjumlah tertentu dalam sebuah keluarga. Berikut anak-anak yang menjadi keberagaman Batara Kala dalam mitologi Jawa. Yang pertama, Kethoni Kethini, dua anak pertama laki-laki, lalu dua anak selanjutnya perempuan. Pandawa, 5 anak semuanya lelaki, sedangkan Pandawa Pancala Putri adalah 5 orang anak semuanya perempuan. Pentang Anting adalah anak tunggal berjenis kelamin lelaki, sedangkan Unting Unting adalah anak tunggal berjenis kelamin perempuan. Gendana Gendini, 1 anak lelaki memiliki 1 adik perempuan. Uger-uger Lawang adalah 2 anak lelaki, sedangkan kembar sepasang adalah 2 anak perempuan. Kembar, yakni 2 anak laki-laki atau 2 anak perempuan yang lahir bersamaan. Gotong mayit adalah 3 anak perempuan semua, sedangkan Cukil Dulit adalah 3 anak lelaki semua. Serimpi adalah 4 anak perempuan semua, sedangkan Serambah adalah 4 anak lelaki semua. Sendang Kaapit Pancuran adalah 3 anak dengan 2 lelaki dan 1 orang perempuan di tengah. Pancuran Kaapit Sendang adalah 3 anak dengan 2 perempuan dan 1 lelaki di tengah. Sumala, yakni anak yang cacat sejak lahir. Wongle atau anak yang lahir dalam keadaan bule atau tanpa pigmen kulit. Margana adalah anak yang lahir saat ibunya dalam perjalanan, sedangkan Wahana adalah anak yang lahir saat ibunya dalam keadaan berpesta. Wuyungan adalah anak yang lahir dalam keadaan situasi yang gawat, misalnya peperangan atau bencana alam. Julung Sungsang adalah anak yang lahir pada waktu tengah hari, sedangkan Julung Sarap adalah anak yang lahir pada waktu matahari terbenam. Macam-macam ruwetan. Yang pertama, ruwetan diri sendiri. Ruwetan diri sendiri dilakukan dengan cara-cara tertentu seperti melakukan puasa atau ajaran sinkretisme, melakukan selamatan, melakukan tapa berata. Dalam masyarakat Jawa, bertapa merupakan bentuk laku atau sering disebut lelaku. Lelaku sebagai wujud untuk membersihkan diri dari hal-hal yang bersifat gaib, negatif, atau buruk, juga termasuk dalam ruwetan. Dengan memasukkan kekuatan gaib dalam diri yang bersifat positif atau baik, akan memberikan keseimbangan energi dalam tubuh. Hal ini sering dikemukakan oleh para spiritualis Jawa sebagai bentuk nasihat untuk mempelajari hal-hal yang bersifat baik. Yang kedua, ruwetan untuk lingkungan. Ruwetan yang dilakukan untuk lingkup lingkungan biasanya dilakukan dengan sebutan nagari atau memberikan pagar gaib pada sebuah lokasi. Sebagai contoh yang sering kita temui dalam masyarakat sekitar kita adalah memberikan pagar gaib, ditunjukkan untuk memagari sebuah lokasi. Ini kemudian berubah dalam pelaksanaannya karena sebagian masyarakat Jawa sekarang sudah cenderung mempercayai hal-hal yang bersifat ilmiah. Yang terakhir, ruwetan untuk desa atau wilayah yang luas. Pada umumnya, dilakukan dengan pegalangan pewayangan yang membawa cerita murwakala dan dilakukan oleh dalang khusus memiliki kemampuan dalam bidang ruwatan. Pada ritual pengruwatan, bocah Sukerta dipotong rambutnya dan menurut kepercayaan masyarakat Jawa, kesialan dan kemalangan sudah menjadi tanggungan dari dalang karena anak Sukerta sudah menjadi anak dalang. Karena pegalangan wayang merupakan acara yang dianggap sakral dan memerlukan biaya yang cukup banyak,
Maka pelaksanaan ruwetan pada zaman sekarang ini dengan pegelaran wayang dilakukan dalam lingkup pedesaan atau pedusunan. Proses ruwetan seperti yang diterangkan ini bisa ditujukan untuk seseorang yang akan diruwet, namun pelaksanaannya pada siang hari, sedangkan untuk meruwet lingkup lingkungan biasanya dilakukan pada malam hari. Perbedaan memiliki waktu pelaksanaan pegelaran ditentukan melalui perhitungan hari dan pasaran. Ritual ruwetan dan kebudayaan Jawa. Dalam ungkapan kreu agawe bubrah rukun agawe santosa, menghendaki keserasian dan keselarasan dengan pola pikiran hidup saling menghormati. Perlambang dan ungkapan-ungkapan halus yang mengandung pendidikan moral banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ojo dunga mulat sarira hang rasawani mikul dhuwur mendem jero jar basuki mawa beya ajining diri saka abating latih. Prinsip pengandelan diri dengan mulat sarira, suatu sikap bijaksana untuk selalu berusaha tidak menyakiti perasaan orang lain, serta aja dume adalah peringatan pada kata bahwa jangan takabur dan jangan sombong, tidak mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Kepercayaan terhadap keberadaan nenek moyang menyatu dengan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia, menjadi ciri utama dan bahkan memberi warna khusus dalam kehidupan religiositas serta adat istiadat masyarakat Lawa. Perkembangan tradisi ruwetan di masa sekarang disebabkan oleh pengaruh perkembangan penalaran masyarakat dan semakin mantap keyakinannya terhadap agama-agama modern, mengakibatkan penyelenggaraan upacara ruwetan dianggap sesuatu yang tidak perlu lagi, mubazir, pemborosan, tahawul, dan sebagainya. Sebaliknya, masih ada anggapan bahwa upacara ruwetan tetap relevan meskipun tergolong masyarakat elit yang sehari-harinya telah bergaya hidup modern dan tinggal di kota-kota besar. Berdasarkan cerita pedalangan, Bataru Guru berkelana berdua dengan istrinya, Dewi Uma, di atas gigit lembu Audini. Lahirlah Batara Kala akibat pembuahan sperma Batara Guru yang tercebur ke laut. Sebab tidak mampu menahan birahi terhadap kecantikan Uma, istrinya saya menangkap adanya pendidikan moral yang terdiri atau berkaitan dengan pendidikan seks. Dalam cerita itu, yaitu orang yang beradab tidak selayaknya melakukan sanggama di atas kendaraan, apalagi memiliki jabatan tertinggi dan sangat terhormat seperti Batara Guru. Artinya, jika seseorang tidak mampu menahan birahi dan dimanjakan di sembarang tempat, akan melahirkan bocah yang selalu membuat durhaka kepada siapa saja seperti Batara Kala. Kesimpulan, ruwetan adalah tradisi adat yang bertujuan untuk menghilangkan nasib buruk atau kesialan yang diyakini menimpa seseorang atau kelompok dengan cara spiritual untuk memperbaiki keadaan dan mendekatkan diri kepada Tuhan serta leluhur. Prosesnya melibatkan berbagai ritual seperti doa, sesaji, dan seni yang bertujuan membersihkan jiwa dan raga dari pengaruh negatif. Tradisi ini memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat, serta mempererat hubungan antar individu dalam komunitas. Meski mengalami perubahan seiring waktu, ruwetan tetap dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya yang kaya dan penuh makna. Sekian, terima kasih.